الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mari kita terus berikhtiar, berdoa, minta kepada Allah agar kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang insya Allah akan menjadi sebaik-baik bekal bagi kita untuk mudik, untuk pulang kampung ke negeri akhirat. Ketakwaan yang insya Allah akan membuat hidup kita menjadi semakin bermakna, hidup kita semakin bermanfaat. Berbagai solusi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa ini akan diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di tengah kegembiraan kita merayakan Idul Fitri, maka selayaknya kita merenungkan beberapa hal yang terkait dengan follow up dari Idul Fitri kita, terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan puasa Ramadan kita. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Rajab menyebutkan keterangan dari Mu'alla bin Al-Fadl, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, kanu yada'una Allah Ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan, summa yada'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Dulu para sahabat, orang-orang saleh terdahulu, generasi terbaik umat ini, selama 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa. Doanya apa? Doanya agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Kemudian setelah Ramadan usai, selama 6 bulan berikutnya sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Dan salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh orang-orang soleh terdahulu, oleh para sahabat, itu dengan doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai Ramadan dan antarkan Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Maka hadirin rahimakumullah, di sini pelajaran pentingnya adalah betapa berharganya Ramadan, betapa mulianya Ramadan, betapa agungnya Ramadan, sehingga para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu selama 1 tahun penuh itu hatinya terkait dengan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, ya Allah sampaikan aku pada Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya itu doanya apa? Doanya terimalah amal-amal yang sudah aku lakukan pada bulan Ramadan. Itu artinya 1 tahun penuh hati mereka terkait dengan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sungguh Ramadan berlalu sedemikian cepat. Tidak terasa 30 hari kita lalui dengan sangat cepat.
Dan ini memang keniscayaan karakter dari Ramadan, seperti yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 adalah ayyamam ma'dudah, hari-hari yang berbilang. Maksudnya, tafsirnya itu adalah hari-hari yang sebentar, tidak lama. Dan beginilah sejatinya waktu itu berlalu. Rasulullah SAW menggambarkan tentang waktu yang berlalu sedemikian cepat itu dengan sabda beliau, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai zaman itu berdekatan. Atau dengan kata lain, salah satu tanda kiamat itu dekat, itu adalah semakin berdekatannya waktu. Artinya waktu itu berlalu sedemikian cepat. Fatakuna sanah kasyahr, 1 tahun itu berlalu seperti 1 bulan. Wa yakuna sahr kal jumu'ah, 1 bulan itu berlalu seperti 1 pekan, 1 Jumat. Wa takunal jum'ah kal yaum, 1 pekan, 1 Jumat itu berlalu seperti 1 hari. Wa yakunal yaum kas sa'ah, 1 hari itu berlalu seperti 1 jam. Wa takuna sa'ah kakhtirakis sa'afah, dan 1 jam itu berlalu singkat sekali seperti terbakarnya pelepah kurma. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, maka di sini kita diingatkan tentang waktu yang sedemikian cepat berlalu. Dan satu pelajaran penting dari berlalunya Ramadan, masuk kita ke bulan Syawal ini, itu adalah memperjuangkan keistiqomahan. Keistiqomahan yang penting untuk kita agendakan pasca Ramadan. Kenapa? Karena sejatinya yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk beribadah, untuk meningkatkan ketaatan, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, tentu saja tidak hanya ketika bulan Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 1. Yakin di sini dimaksud adalah ajal. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh sampai ajal itu tiba. Maka agenda terbesar kita, sekaligus juga agenda terberat kita pasca Ramadan, itu adalah istiqomah. Istiqomah melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah sedemikian mudah kita lakukan ketika Ramadan. Kita sudah sering mendengar tujuan berpuasa adalah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi takwa itu satu paket. Takwa itu artinya menjalankan ketaatan sekaligus menjauhi kemaksiatan. Menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus berhenti untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka istiqomahnya kita pasca Ramadan itu adalah istiqomah untuk menjalankan semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita latihkan. Kita begitu mudah memenuhi soft-soft terdepan, memenuhi panggilan azan 5 waktu di masjid ketika Ramadan, maka tentu saja setelah Ramadan ini kita wajib untuk melanjutkan kebaikan itu. Kita memenuhi perintah Allah untuk berpuasa wajib, maka di bulan Syawal ini nanti kita juga bisa melanjutkannya dengan puasa sunnah Syawal untuk menjaga keistiqomahan kita. Demikian juga dengan ketika Ramadan mungkin kita tidak terputus sholat tarawih. Malam-malam kita hiasi dengan sholat malam, sholat sunnah. Maka setelah Ramadan kita diingatkan oleh Rasulullah SAW di waktu-waktu yang lain. Rasulullah berkata, ya Abdullah, la takuna misla fulan. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti fulan. Kanu yakumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya. Ini sudah masuk
beberapa hari setelah Ramadan, maka mari kita lihat apakah malam-malam kita masih kita hiasi dengan sholat malam. Dengan juga kita diingatkan untuk segera, jika nanti agenda silaturahmi kita sudah mulai berkurang, maka kita bersiap untuk menjalankan puasa Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Demikian juga dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Interaksi kita dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran kita, tadabbur Al-Quran kita, infak-infak kita yang di bulan Ramadan kemarin sangat mudah keluar, deras untuk keluar, maka setelah Ramadan tentu saja kita wajib untuk meneruskannya. Sekaligus untuk istiqomah takut kepada Allah, untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita sangat takut untuk bermaksiat, melanggar perintah Allah kita takut. Sedikit-sedikit kita akan mengingat bahwa Allah demikian dekat. Kita akan bilang sedang puasa, nggak boleh gibah. Sedang puasa, nggak boleh marah. Sedang puasa, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semua larangan Allah itu kita jauhi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya setelah Ramadan kita wajib untuk mengistiqomahkan itu semua, termasuk kepedulian kita kepada kaum du'afa.